Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, teman-teman di sini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Kita di sini terdiri dari 5 orang ya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Udah kenal kan nama Ibu? Oke, kenalin lagi ya, nama Ibu Hasna. Di sini Ibu akan membawakan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya kan tadi udah perkenalan nih, Teh Hasna, Bu Hasna. Nah, di sini juga kita mau perkenalan satu sama lain karena kan Ibu belum hafal ya siapa di sini. Kalau teman-teman udah pada kenal tapi Ibu belum hafal, jadi kita kenalan juga di sini. Siapa namanya? Sahla, dipanggilnya? Sahla aja. Oh, Sahla pakai aja, Sahla aja. Ini siapa namanya? Dipanggilnya? Koko. Ini panggilnya Azmi. Iya. Ini panggilnya Tika. Tika. Ini Dewi. Yang saya ini Syahla aja. Ini Kokong, ini Tiara, ini Tika, ini Dewi. Benar? Ya. Oke, kita udah kenal satu sama lain, berarti biar layanannya lebih enak. Jadi kalau udah kenal ya. Nah, layanan bimbingan kelompok teh apa sih, Teh Hasna? Atau kita punya Teh aja ya? Apa sih Teh Hasna? Layanan bimbingan kelompok itu adalah layanan yang dimana tujuannya untuk kita membahas atau mendiskusikan sesuatu hal yang mungkin teman-teman di sini butuhkan, karena teman-teman di sini kan kelas 9 ya, pasti membutuhkan materi tentang ini. Nah, sebelum itu di sini Teh Hasna mempunyai apa ya? Untuk kefokusan teman-teman dulu nih, Teh Hasna punya satu teka-teki atau ini icebreakingnya, yaitu Teh Hasna punya satu lembar teka-teki. Kita lihat ya kelompok ini apakah kompak atau tidak. Silahkan cari 3 saja kata yang berkaitan dengan bimbingan dan taslim. Paham? Di sini ada satu pulpen, Teh Hasna sediain. Silahkan cari 3 kata aja. Siap? Siap. Oke, silahkan. So. Apa kata yang ketemu apa aja? Oke, auditori. Nah, oke, sekarang di sini berarti udah pada fokus ya. Nah, sebelumnya kita akan udah siap masuk ke layanannya. Siap gak? Siap. Siap masuk ke layanannya? Siap. Oke, kalau udah siap berarti kita mulai ya. Kita mulai tentang ini. Kelihatan? Ya, rencanakanlah karirmu. Yang pertama, apa sih karir itu? Coba boleh bacain Tiara yang keras. Suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang Ya. yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Oke, jadi karir itu adalah pilihan profesi atau pekerjaan yang nantinya teman-teman akan mungkin di masa depannya teman-teman akan mempunyai karir masing-masing. Kenapa sih Teh? Kita Teh kan masih kelas 9, tapi kenapa masih udah membahas tentang karir? Karena pentingnya merencanakan karir sejak dini. Nah, penting sekali. Mengapa sih menggapai karir yang gemilang tidak dapat hanya dengan melewati proses hanya 1 malam? Membutuhkan kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, dan kemauan untuk terus belajar. Nah, teman-teman di sini kalau ujian, kalau misalkan kita ujian ngapalinnya semalam doang, tapi sebelumnya nggak pernah belajar, nggak pernah apa, suka masuk gak ke otak? Semalaman dong, 3 jam doang, pasti ada hal-hal yang teman-teman masuk tapi nggak paham. Nah, sama kayak karir, kalau misalkan kita tidak merencanakan sejak sekarang, kita nanti di masa depan nggak punya bekal. Misalkan di sini Teh Hasna pengen jadi guru, tapi Teh Hasna waktu SMP SMA teh mabal terus. Gimana mau jadi guru kalau jadi siswanya pun mabal kayak gitu. Nah, apalagi kalian mau ke SMA ya, pasti harus merencanakan itu untuk ke SMA-nya mau kemana ya. Kan kalau di SMA mah udah menjurus nih ke jurusan-jurusan, ada IPA, ada IPS, ada bahasa, ada keperawatan. Nah, berarti kan teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang. Terus apa perencanaan karir itu? Coba bacain Tika keras.
sebelum kita menuju ke sana. Kalau misalkan teman-teman mau ke apa ya, mau study tour, pasti ada perencanaan dulu kan? Gak akan mungkin lagi diam, ayo ke Jogja langsung berangkat, enggak kan? Pasti ada perencanaan dulu, bawa apa, nyiapin uang, nyiapin. Sama kayak karir juga kita terus menyiapkan dari sejak sekarang. Apa aja nih, kalau misalkan kan waktu TK pernah ditanya, cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Tapi kita tuh nggak tahu karena TK mah kita nggak tahu polisi itu harus kayak gimana. Sekarang pas kita tahu, oh polisi itu harus pinter, harus nilainya bagus, harus kuliahnya yang benar, kuliahnya kesini harus sekolah polisi ini itu. Kita kan mempersiapkan ya sejak ini. Coba kalau misalkan sekarang kalian udah lulus SMA terus pengen jadi polisi, langsung aja daftar polisi tanpa sekolah polisi dulu, tanpa latihan fisik dulu, keterima nggak? Orang-orang yang mempersiapkan sejak SMP SMA aja belum tentu keterima jadi polisi. Apalagi orang yang memang tidak mempersiapkan apa-apa, hanya dalam waktu 1 jam, aku mau daftar polisi sekarang, gak akan mungkin bisa kayak gitu. Itu kayak perencanaannya. Lalu di sini ada langkah-langkah gimana teh, kan aku tuh sekarang udah dikasih tahu nih sama teteh harus merencanakan karir. Apa sih langkah-langkahnya, apa aja? Yang pertama di sini ada, coba Dewi baca yang pertama apa? Mengembangkan rencana karir. Nah, mengembangkan rencana karir. Apa sih teh mengembangkan rencana karir teh? Misalkan dikembangkan nih, aku teh pengen jadi apa ya? Dulu mah cuman pengen jadi koki. Nah, dikembangkan, oh karir teh aku teh harus berkembang. Berarti kalau misalkan aku pengen jadi koki, pertama aku bisa masak. Kedua, aku harus tahu nih masakan-masakan bukan hanya dari satu daerah, tapi harus dari berbagai daerah. Nah itu dikembangkan terus, jangan terus-terusan aku mau jadi polisi terus saya ngomong jadi polisi tapi nggak dikembang-kembangin. Terus yang kedua ada, coba salah baca. Menjauhlah bakat atau minat yang kita miliki. Nah menurut Hasna ini yang paling penting, karena apa? Karena banyak kalau misalkan teman-teman udah ke kuliah, banyak orang yang salah jurusan, ngerasa salah jurusan. Karena apa? Karena aku mah salah jurusan, soalnya nggak suka pelajaran ini. Pasti di sini teman-teman ada kan pelajaran yang nggak disukain? Apa? Matematika. Matematika. Nah, teman-teman teh gak suka matematika. Terus tiba-tiba nih teman-teman teh harus jadi guru matematika nanti udah besarnya, atau jadi profesor matematika. Pengen jadi guru matematika tapi gak suka matematika, bisa jadi nggak guru matematika? Coba kalau misalkan teman-teman teh gak suka matematika tapi aku tuh pengen jadi guru matematika tapi terasa matematika teh gak paham matematika teh, pas bakal susah nggak ngejar cita-citanya? Susah kan? Karena bukan minat sama bakat kita. Nah makanya dari sekarang teh cari tahu minat bakat aku teh kemana ya. Oh minat bakat aku mah apa ya, misalkan suka kesenian, oh berarti nanti aku udah gede pengen buka sanggar, udah gede pengen jadi dosen seni gitu. Terus yang ketiga, kok baca kok? Cobalah mencari tahu jenis-jenis karir. Nah cobalah cari tahu jenis-jenis karir. Apa aja sih karir teh? Banyak banget di dunia ini karir. Tukang pom bensin itu karir, terus tukang bengkel juga itu karir. Karena apa? Karena karir itu sesuatu profesi yang bisa menghasilkan uang. Kecuali orang yang diam aja di kamar, itu karir bukan? Pengangguran. Lebih mulia orang yang kerjanya di bengkel, lebih mulia orang yang tukang sampah, yang suka ngambilan sampah, daripada orang yang cuma diam di kamar pengangguran. Kayak gitu. Makanya kita harus cari tahu, oh iya ternyata aku dulu pengen jadi guru, tapi kan nggak tahu guru apa aja. Nah cari tahu gurunya ada guru apa aja, mana sih yang lebih cocok sama diri kita jadi guru apa. Terus yang keempat ada, bandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki dengan karir. Bandingin nih, misalkan minat Hasna teh ke kesenian tapi karir Hasna teh pengen ke polisi, kan gak nyambung ya. Nah coba si minat kita teh atau bakat kita teh dirubah. Kalau jadi polisi berarti harus jadi atlet, harus bisa matematikanya harus bagus, kayak gitu-gitu. Nah bandingin sama karir kita, harus sejalan. Karena kalau misalkan bakat kita, minat bakat kita nggak sejalan sama karir yang kita mau, percayalah bakal sulit banget. Orang yang karirnya sama minat bakatnya sejalan aja sulit, apalagi kalau misalkan berbeda jalan atau tidak sejalan. Yang kelima, udah ya tadi. Yang kelima, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir. Nah, nanti kalian biasanya di akhir semester kalau misalkan udah mau kelulusan, itu ada penyuluhan kayak mau ke jurusan MIPA atau ke jurusan IPS nantinya, atau ke keperawatan. Aku mah kan cowok-cowok mah suka banyak ya
otomotif. Ibu aku pengen ke otomotif, pasti harus nyari tahu dulu. Terus yang ketujuh ada masalah keuangan. Nah ini yang paling harus dipersiapkan. Kita pun kan karena kita masih kecil, kita belum punya penghasilan, berarti kita harus ngobrol tentang karir sama siapa? Orang tua. Nah jadi masalah keuangan ini kita obrol sama orang tua. Mah aku tuh udah gede teh pengen jadi dokter, tapi dokter teh ternyata biaya kuliahnya teh segini juta gini. Orang tua kan bisa mempersiapkan dari sekarang. Coba kalau misalkan kita udah lulus SMA terus pengen kuliah kedokteran, tapi ngomongnya tuh cuma hamil 1 minggu, orang tua punya nggak uang segitu? Enggak kan? Ketar-ketir orang tua. Makanya kita harus merencanakan karir tuh dari sekarang, ngobrol sama orang tua, karena uang itu bukan segalanya, tapi segalanya memakai uang. Yang terakhir ada cobalah minta nasihat dari beberapa sumber. Nah biasanya kalau di sekolah itu, kalau tentang karir itu atau tentang jurusan itu ke siapa? Ceritanya, curhatnya. Ibu sebagai apa? Guru apa? Guru BK. Nah, yang paham tentang atau yang bisa menasehati tentang karir kalian mau kemana, jurusan kalian mau kemana, itu sebenarnya guru-guru wali kelas yang itu juga bisa. Cuman lebih ke guru BK. Biasanya ke guru BK ceritanya, apa-apanya ke guru BK. Nanti bakal dikasih tahu, bakal dikasih saran. Bilang gini, Bu, aku rek SMA tapi bingung ke mana, misalkan. Aku teh pengen keperawatan tapi pengen IPA juga. Nah nanti teh si ibu teh pasti ngasih ini minusnya kalau ke IPA, ini minusnya kalau ke perawatan, kayak gitu. Nah jadi baca barengan 1, 2, 3. Jadi yuk rencanakan karirmu. Nah, jadi sekarang kita rencanakan karir setelah tadi ngeliat nih tentang karir. Apa ada yang bertanya dulu gak? Pak Tiara boleh. Teteh kan nanti bisa mau jadi dosen atau guru ya. Apa yang teteh udah persiapin dari sekarang misalnya? Oke, jadi mungkin apa yang harus dipersiapkan di saat mungkin karena nanyanya ke teteh ya, profesi teteh sekarang mungkin jadi guru, apa yang harus dipersiapin? Sebenarnya teteh juga dulu bukan nggak pengen jadi guru, cuman dari orang tua itu kayak kan pengen teteh itu jadi guru. Nah kenapa apa sih banyak orang yang beda pandangannya sama orang tua pengen anaknya jadi ini tapi anaknya pengen jadi apa. Tehasa pun kayak gitu, dulu Tehasa pengen jadi psikolog, orang tua Tehasa pengen Tehasa jadi guru. Nah Tehasa daftar psikolog kemana-mana nggak keterima, gagal terus. Mungkin itu doa dari orang tua. Nah makanya Tehasa ngambil apa ya yang guru tapi ada psikolognya. Oh iya ada BK, ada gurunya, kita jadi guru tapi asik gitu kan. Kalau matematika mah materi, Indonesia materi, PKN materi. Kalau guru BK itu nggak ada materi, tetapi kita itu banyaknya diskusi kayak gini, kayak pengalaman gitu ya. Satu oh iya guru, keinginan mama teh guru, tapi teh teh pengen psikolognya disatuin. Oh iya jadi guru BK. Nah cobalah teh jadi guru BK, kuliah jadi guru BK. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun nggak merasa berat gitu. Ada di posisi sekarang teh gak ngerasa waktu kuliah teh gak ngerasa ih ini salah jurusan, gak pernah ngerasa kayak gitu karena di dalamnya itu emang materinya tentang psikolog dan orang tua pun ngedukung karena Teh Hasan juga bakal jadi guru kayak gitu. Dan apa yang harus dipersiapkan? Pertama kalian harus, karena kalian masih sekolah, kalian harus melihat seorang guru kalau misalkan lagi capek sama tingkah laku murid. Nanti kalian mikir ih ya kalau misalkan aku jadi guru terus muridnya kos aku gitu dan cicing gitu pasti capek ya, harus pikir kayak gitu. Oh iya berarti aku mempersiapkan dari sekarang. Pertama kita harus menghargai orang lain siapapun yang lagi bicara di depan, karena dalam satu kelas itu pasti ada 1-2 orang yang tidak bisa menghargai guru. Nah itu yang biasanya jadi tantangan seorang guru teh, itu harus sabar, guru mah harus sabar dan harus, tapi guru itu profesi yang mungkin bisa dibilang enak. Karena apa? Kalau orang yang kerja kantoran pergi pagi, pergi subuh, pulang malam. Guru ada yang pulang malam? Gak ada. Guru mah paling lama juga asar pulangnya. Mana guru mah apa ya, sangat pahalanya lah banyak gitu. Jadi jangan takut untuk jadi guru karena emang gitu ya. Menurut Teh Hasna guru itu sangat apa ya, menurut Teh Hasna, karena Teh Hasna guru ya, profesi yang sangat enak gitu ya. Terus nah sebelum Teh Hasna tutup gitu, Tiara udah terjawab? Sudah. Oke, sebelum Teh Hasna tutup nih, ada yang mau ditanya nggak tentang karir ini?
titip ke teman-teman, persiapkanlah karir sejak sekarang. Kalau misalkan setelah layanan ini teman-teman ngerasa oh iya ya mau tanya-tanya, silahkan banyaklah bertanya, karena kalau orang yang nggak mau bertanya itu pasti sesat di jalan ya. Jadi harus sebanyak bertanya. Nah, sebelum ke sini layanan ini mungkin sudah selesai ya untuk materinya tentang karir ini. Nah, Teh Hasna bakal meminta teman-teman buat ngisi atau evaluasian untuk layanan ini, untuk layanan sekarang, evaluasian dari teman-teman, mau satu kata, mau satu kalimat, atau satu paragraf pun terserah, silahkan tulis di kertas ini. Terserah mau teman-teman mengisi, misalkan semangat teh, jadi ngebosenin teh layanan atau apa, silahkan ya. Di sini evaluasian buat layanan bimbingan kelompok hari ini. Yang 4, ini yang ini bagi 2 aja. Sok boleh ditulis. Udah? Oke, sok boleh dikumpulin kertasnya. Kita ambil ya kertasnya. Semoga layanan sebelumnya setelah mendengarkan tadi mungkin materi dari Hasna, ada yang apa ya, menginspirasi kalian nggak? Ada nggak? Ada yang masuk kok apa ya? Jadi pengetahuan kalian bertambah ada? Berarti layanan ini berhasil ya? Berhasil. Oke, nanti untuk layanan-layanan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang yang lainnya. Ini sekarang karir. Semoga kita bisa bertemu. Terima kasih banyak untuk teman-teman atas waktunya, untuk partisipasinya juga terima kasih banyak. Dan evaluasiannya terasa terima. Semoga evaluasian dari teman-teman bisa membuat Rasa bisa menjadi lebih baik dan layanan-layanan selanjutnya bisa lebih perfect dan lebih asik ya. Oke, mungkin sekian layanan kali ini. Terima kasih banyak, dan nanti pun mungkin dari ketua kelompoknya Rasa tunjuk aja ya. Ketua kelompoknya Tiara aja. Nanti di sini boleh teman-teman isi ya tentang boleh barengan, cuman ketuanya aja yang ngisi. Ya, mungkin sekian dari Teh Hasna. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, tidak ada? Tidak ada. Cukup? Cukup. Mungkin sekian dari Teh Hasna. Teh Hasna tutup pelayanan kali ini. Setelah beres di sini silahkan mau sharing-sharing ke teman-teman di kelas, mangga kalau misalkan nggak punya. Sekian dari Teh Hasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.